Halo semua, bertemu lagi dengan saya Iwayan Juni Antara. Pada video kali ini kita akan belajar materi pelajaran seni budaya, yaitu tentang medium berkarya seni rupa dua dimensi. Perwujudan sebuah karya seni rupa sangat dipengaruhi medium yang digunakan dalam proses pembuatan karya tersebut. Medium berasal dari kata media, yang berarti perantara. Istilah medium biasanya digunakan untuk menyebut berbagai hal yang berhubungan dengan bahan, termasuk alat dan teknik, yang dipakai dalam berkarya seni. Keterampilan dalam mengolah bahan, menggunakan alat, dan penguasaan teknik sangat diperlukan untuk mewujudkan sebuah karya seni yang berkualitas. Ingatlah bahwa keterampilan mewujudkan karya yang berkualitas ini tidak berkaitan langsung dengan bakat seseorang, tetapi lebih dipengaruhi oleh ketekunan dalam berlatih yang baik. Nah, berikutnya yang pertama kita akan membahas tentang bahan. Bahan berkarya seni rupa adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Sesuai dengan keragaman jenis karya seni rupa, bahan untuk berkarya seni rupa ini juga banyak macam dan ragamnya. Ada yang berfungsi sebagai bahan utama, medium, dan ada pula sebagai bahan penunjang. Sebagai contoh, pada umumnya perupa membuat karya lukisan menggunakan kanvas dan cat sebagai bahan utamanya serta kayu dan paku sebagai bahan penunjang. Kayu digunakan sebagai bahan bingkai, spanram, untuk menempatkan kanvas dan paku untuk mengaitkan kanvas pada permukaan kayu bingkai tersebut. Bahan untuk berkarya seni rupa dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintetis berdasarkan sumber bahan dan proses pengolahannya. Bahan baku alami adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam. Bahan-bahan ini dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan secara kimiawi di pabrik atau industri terlebih dahulu. Berikut ini contoh-contoh bahan alami yaitu daun, tanah liat, pasir, pelepah pisang, batu, dan lain sebagainya. Adapun bahan baku olahan atau disebut juga bahan sintetis adalah bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses pabriksasi atau industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. Adapun contoh bahan baku olahan meliputi cat air, cat minyak, cat akrilik, pensil, pensil warna, pastel, konte, krayon, spidol, kanvas, kertas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang alat. Alat adalah benda yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dalam berkarya seni rupa dua dimensi setidaknya dikenal beberapa kategori alat utama untuk berkarya, yaitu alat untuk membentuk, menggambar dan mewarnai, serta alat mencetak atau menduplikasi. Selain kategori alat utama tersebut, kita juga mengenal alat-alat bantu lainnya, yaitu alat-alat yang peruntukannya tidak secara khusus untuk kegiatan berkarya seni rupa, tetapi sangat diperlukan dalam kegiatan berkarya seni rupa seperti alat pemotong, pisau dan gunting, alat pengering, alat pengukur dan sebagainya. Alat-alat ini bersifat penunjang untuk memudahkan atau melancarkan proses pembuatan karya. Berikut beberapa contoh alat yang digunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi. 1. Kuas. Kuas merupakan alat bantu melukis yang penting. Kuas digunakan untuk menggoreskan cat di atas permukaan kanvas. Ukuran kuas bermacam-macam, mulai dari ukuran yang sangat kecil hingga ukuran besar. Kuas yang besar biasa digunakan untuk mewarnai bidang yang besar. Sebaliknya, untuk bagian detil seperti benang sari bunga, tepi helaian kelopak daun atau bulu mata objek manusia, digunakan kuas berukuran kecil. 2. Palet. Palet merupakan alat bantu melukis dengan bentuk tertentu sehingga dapat dipegang oleh pelukis ketika sedang bekerja. Palet terutama digunakan sebagai tempat meletakkan cat sebelum digunakan untuk melukis. Pelukis dapat mengencerkan cat dan mencampur warna cat di atas palet. Beberapa pelukis ada yang mengganti palet ini dengan kaca yang cukup tebal dan diletakkan di depannya. 3. Pisau palet. Pisau palet merupakan alat bantu melukis yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Fungsi utama pisau palet adalah untuk mencampurkan cat di atas palet sebelum digunakan kuas. Pisau palet ini juga dapat digunakan sebagai alat melukis, terutama untuk memperoleh efek-efek datar pada permukaan kanvas. Ukuran pisau palet ini bermacam-macam. Ada yang berukuran panjang lancip, agak pendek, hingga ada yang bulat. 4. Easel atau standing. Easel atau standing, atau disebut juga standing easel, adalah alat bantu melukis yang digunakan untuk menempatkan kanvas yang sedang dikerjakan.
Easel biasanya terbuat dari kayu dan dapat disetel kemiringan dan tingginya sesuai keinginan pelukis. Easel banyak dijual di toko alat-alat lukisan. 5. Peralatan lain. Selain peralatan yang disebutkan tadi, pada saat melukis diperlukan juga perlengkapan lain. Misalnya, kain lap yang digunakan untuk mengelap kuas yang sudah dicuci. Kaleng berisi minyak terpenting untuk mencuci kuas, jika melukis dengan menggunakan cat minyak. Ember berisi air untuk membersihkan kuas, jika melukis dengan menggunakan cat akrilik. Kotak atau box tempat menyimpan kuas yang bersih. Kotak tempat penyimpanan pisau palet. Serta perlengkapan lain yang diperlukan. Nah, demikian beberapa contoh alat dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Tentu ada banyak sekali alat-alat yang belum disebutkan, silahkan cari sendiri contoh-contoh yang lainnya. Setelah kita membahas tentang bahan dan alat, berikutnya kita akan membahas tentang teknik. Teknik adalah pengetahuan, kepandaian dan keterampilan yang digunakan dalam membuat suatu karya seni rupa. Nah, berikut ini ada beberapa contoh teknik dalam seni rupa 2 dimensi. Yang pertama ada teknik linier. Teknik linier merupakan teknik menggambar dengan menjadikan garis sebagai unsur utama. Teknik linier akan membuat garis-garis lurus dan melengkung dengan ketebalan disesuaikan. Jika ingin memberikan kesan gelap maka garisnya akan tebal sedangkan, untuk memberikan kesan terang garisnya tipis. Teknik ini biasa digunakan untuk pemula dalam mulai belajar menggambar. Yang kedua yaitu teknik blok. Teknik blok merupakan cara menggambar dengan menggunakan satu warna. Teknik blok digunakan untuk membuat hasil gambaran berupa siluet. Teknik ini dilakukan dengan membubuhkan dan memenuhi objek dengan satu warna. Contohnya warna hitam atau warna lainnya. Oleh karena hasil gambarannya berupa siluet, maka fokus utama saat menggambar bukanlah pada detail objeknya, tetapi pada proses pembuatan siluetnya. Yang ketiga ada teknik arsir. Teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi. Dalam mengarsir objek, harus ditentukan tingkat ketebalan dan ketipisannya. Karena berpengaruh pada gelap atau terangnya objek gambar. Penerapan teknik arsir bisa dilakukan dengan menggunakan spidol, pensil, drawing pen, dan alat lainnya. Berikutnya yang keempat ada teknik dusel. Teknik dusel merupakan cara menentukan gelap terang pada gambar dengan menggoreskan pensil dalam posisi miring atau rebah. Teknik dusel sering juga disebut sebagai teknik gosok. Karena objeknya harus digosok setelah digambar dengan pensil di atas kertas gambar. Biasanya dalam menggosok, menggunakan kapas atau jari telunjuk. Hasil gambaran dari teknik dusel ini menimbulkan kesan tebal tipis serta gelap terangnya objek. Teknik dusel sangat cocok diterapkan untuk menggambar wajah manusia, hewan, maupun objek lainnya. Berikutnya ada teknik pointillis. Teknik pointillis merupakan cara menentukan gelap terang dengan memberi titik-titik padat untuk bagian gelap dan titik-titik yang jarang untuk bagian yang agak terang. Teknik pointillis dilakukan dengan membuat titik-titik kecil pada bidang datar, seperti kanvas atau kertas gambar. Titik yang dibuat ini dilakukan secara berulang sehingga membentuk hasil gambaran atau objek yang diinginkan. Dalam melakukan teknik pointillis, membutuhkan kesabaran yang tinggi. Karena penggambaran objek tidak dilakukan dengan arsiran, namun dengan membuat titik-titik. Penerapan teknik ini bisa dilakukan dengan pensil atau drawing pen. Berikutnya yang keenam ada teknik akuarel. Teknik akuarel merupakan cara menggambar dengan menggunakan sapuan tipis pewarna cat air, sehingga nanti hasilnya terlihat seperti transparan atau tembus pandang. Teknik akuarel bisa diaplikasikan dalam berbagai macam bahan misalnya kertas, kain, atau bidang yang lain. Jika menggambar dengan menggunakan bidang gambar yang berupa kertas, maka Anda dapat menggunakan cat air, cat poster, atau tinta bak. Nah, berikutnya ada teknik plakat. Teknik plakat merupakan cara menggambar menggunakan bahan cat akrilik atau cat poster dengan sapuan warna tebal, sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Penggunaan komposisi cat dalam teknik plakat ini sangatlah kental karena untuk menambah kesan atau nuansa yang lebih berwarna, pekat dan padat. Teknik melukis jenis ini jauh berbeda dengan teknik akuarel yang mana teknik akuarel menggunakan cat encer dengan goresan yang tipis-tipis, akan tetapi kalau teknik plakat menggunakan komposisi cat sehingga lebih berwarna, pekat dan menutupi keseluruhan medianya. Itu beberapa contoh teknik yang bisa disebutkan di video ini, tentu ada begitu banyak teknik yang lain yang bisa digunakan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, silahkan dicari dan digali lagi pengetahuan tentang teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, demikian pembahasan kita terkait tentang medium,
baik berupa bahan, alat, dan teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi, semoga bisa dijadikan sebagai alternatif dalam memperoleh pengetahuan tentang materi berkarya seni rupa dua dimensi. Berikutnya saya ucapkan sampai jumpa pada video selanjutnya, tetap semangat dan jaga kesehatan, terima kasih.